Lantas terungkap juga Potifar membeli Yusuf karena ternyata akan menghadiahkannya kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar menjadikan Yusuf sebagai pelayannya. Di sini Zulaikha yang melihat Yusuf untuk pertama kalinya pun ikut terpana dikarenakan melihat ketampanannya. Singkat cerita, saat Yusarsif sedang membagikan makanan, ketika itu dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil jatah makanan yang tidak sesuai dengan jatah yang ditetapkan oleh Yusarsif. Dan hal itu membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Lantas hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Mimi Sabu. Dia pun mengatakan bahwa para pendeta itu akan membunuh Yusarsif jika mereka mengetahui Yusarsif tidak menyembah dewa Amun. Well done. Di saat Potifar dan Zulaikha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Khulifer apa yang membuat hidangan ini begitu enak tak seperti biasanya. Khulifer mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati sang pembuatnya. Dan itu juga karena kehadiran Yusarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Lantas Zulaikha mulai menanyakan kepada Yusarsif apakah dia mempunyai ilmu sihir karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yusarsif tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itu mulai besok Potifar menyuruh Yusarsif untuk mengurus hidangan makanan mereka, menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Potifar dan Zulaikha. Lantas hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Potifar itu. Karena sebelum kehadiran Yusarsif, dialah orang yang selalu menghidangkan makanan mereka. Dia juga takut jika dia dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang. You don't know? Everything is ruined. They will send him to work on the farms. Yusarsif yang mengetahui jika Huya marah kepadanya, dia pun meminta maaf dan berusaha akan mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaikha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yusarsif yang ikut campur dalam urusan istana. Dia juga menganggap Yusarsif adalah musuh bagi dewa Amun. Tetapi Zulaikha mengungkapkan bahwa Yusarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta maaf kepada petinggi kuil itu untuk bicara dengan Potifar tentang masalahnya. Dan petinggi kuil itu langsung mengungkapkannya kepada Potifar bahwa Yusarsif telah membuat malu para pendeta saat membagikan makanan kemarin. Saat itu Khulifer mengatakan bahwa Yusarsif hanya membagikan jatah makanan sesuai dengan daftar yang telah diberikan. Dan di sini dia malah merasa heran kenapa 5 pendeta kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Lantas Potifar pun menyindir para pendeta yang memiliki perut buncit, sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan yang lain. Di sini para pelayan kerja keras untuk Amun, sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikit pun demi dewa mereka. Dan hal itu yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Lantas sindiran itu membuat sang pendeta marah dan mengancam akan melaporkan kepada pendeta tertinggi kuil Amun, yaitu Anikmahu. Di sini Zulaikha menanyakan kepada Potifar apakah ini disebabkan karena kehadiran Yusarsif. Potifar pun mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yusarsif, melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun yang sudah ada sejak dulu. Lantas Zulaikha berniat untuk mendidik Yusarsif agar menjadi penganut Amun seperti dirinya. Singkat waktu sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan perasaannya kepada Anikmahu tentang masalahnya di istana Potifar. Dia juga menginginkan untuk tidak lagi ditugaskan di istana Potifar setelah ini. Lantas Anikmahu langsung memarahinya karena seorang bocah seperti Yusarsif bisa membuat pendeta takut seperti ini. Mereka yang akan berniat untuk menggulingkan Amunhotep sang penguasa Mesir. Masa tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana itu. Dan Anikmahu pun langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana, Yusarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Potifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang besar dan beragam.
Lantas setelah itu Potifar bertanya kepada Yusarsif apakah dia bisa membaca buku cerita. Yusarsif pun menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang dulu sering diceritakan oleh ayahnya. Lantas Potifar menyuruh Yusarsif untuk membacakan cerita sebelum dia tidur, karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Dan di sini Yusarsif langsung bertanya mau dikemanakan Sufer sang pembaca cerita yang sekarang itu. Dan Yusarsif juga mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak mau lagi jika Sufer akan kehilangan pekerjaannya. Kelembutan hati Yusarsif lah yang membuat Potifar sangat tertarik kepadanya, dan pada akhirnya Sufer dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Which book would Excellency Potiphar like me to read? Collected with much difficulty. Setelah itu Yusarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Potifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu untuk direnungkan. Yusarsif mulai menceritakan isi di dalam buku itu, bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezaliman pun akan berakhir. Nilai-nilai akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat, dan para raja-raja akan kehilangan istana dan pelayan mereka. Lantas dewa-dewa seperti dewa Amun tidak akan disembah lagi. Diceritakan juga di buku itu bahwa rakyat akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Tuhan Amun. Potifar lalu mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir, tetapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yusarsif pun langsung menjawab pertanyaan itu, bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit, dan hanya dialah yang bisa menentukan kaum yang zolim, serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa yang lainnya. Potifar lalu menanyakan kepada Yusarsif apakah dia memusuhi Amun. Yusarsif menjawab pertanyaan itu dengan cerdas dan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal sajalah yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Potifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Lantas Potifar memperingatkan Yusarsif agar tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang juga penyembah fanatik dewa Amun. Oh iya guys, terungkap bahwa Potifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tetapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semenang-menang dan memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia juga memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Mengetahui hal itu, Yusarsif pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaiha, Mimi Sabu dan Kulifer serta semua orang di istana ini. Ketika akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril pun datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Dikarenakan jika Yakub tahu keadaan Yusarsif, dia akan mengutuk para saudaranya yang justru akan membuat mereka semua menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimama mengamati Yusarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. If not for Yusarsif, I ask you, what jobs would you like? An experienced table decker. From now, We don't know. Whatever. Singkat cerita, Huya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Potifar setelah menyanggupi permintaan Yusarsif kemarin. Dan hal itu membuat Yusarsif akhirnya lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Di sisi lain, Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf, dia pun menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia pun didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya adalah kebohongan belaka. Dikarenakan malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub pun sangat senang dan menanyakan di manakah keberadaan Yusuf saat ini. Namun Israel pun tidak tahu keberadaannya, dikarenakan dia hanya mengetahui berita tentang dunia orang-orang mati. Setibanya di rumah, Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Lagi-lagi mereka masih saja tidak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Yahuda yang ingin tahu apa yang baru saja terjadi, dia pun menanyakannya kepada Binyamin.
Benyamin pun lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu kehilangan akal dikarenakan menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang akan disayangi oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyamin yang menjadi pengganti Yusuf. Singkat waktu, pada akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Dan sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam melihat Yusuf berdoa kepada Tuhan lain. Dia memberitahu Zulaikha dan mereka pun akan menyelidikinya di malam ini. Tetapi hal itu diketahui oleh Mimi Sabu dan dia pun langsung memperingatkan Yusarsif bahwa Kalimama dan Zulaikha akan mengecek kamarnya malam nanti. Lantas pada malam harinya, ketika mereka mengecek kamar Yusarsif, ternyata Yusarsif sedang tertidur pulas dan hal itu membuat Zulaikha memarahi Kalimama dikarenakan mengatakan informasi yang tidak benar.